Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'i ma'asi wa dzunub wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliyallahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fi hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah, zalika huwal fawzul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ila ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amal ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, kutipan dari kitab Uqudul Ali fi Manaqibil Jaili dan kitab Tafrihul Khatir fi Manaqibi Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada kita semua, terutama kepada sahibul hajat. Semoga Allah mudahkan rezeki yang halal, Allah jauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, Allah terima segala niat dan maksud kita, Allah mudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa syariat yang sempurna dan agama yang murni, yakni agama Islam, serta menghiasi atas kerasulannya dengan berbagai mukjizat, dan lagi diperkuat para sahabatnya yang pemberani dan mendapat hidayah. Dan Allah memberi keistimewaan kepada siapa yang dikehendaki, dan pengikut-pengikut agamanya dinaikkan ke tingkat ilmu ma'rifat dan hakikat, serta memberi siraman lautan ilmu latifah, serta pelita ilmu ketuhanan. Lantaran itu mereka jadi juru petunjuk umat dan perintis ke jalan Allah yang Maha Agung lagi Maha Mengetahui, mengajak hamba Allah lewat di jalan setinggi-tingginya, jalan yang lurus. Dan semoga Allah senantiasa mencurahkan salawat dan salamnya kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti agama Islam. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk memperoleh hidayah melalui petunjuk-petunjuk beliau, mengikuti amalan-amalannya, serta mendapatkan pembagian nur dari orang-orang tersebut agar dapat menghilangkan kegelapan, kebodohan, selagi manaqibnya orang-orang tersebut masih harum semerbak, berkumandang didengar lestari dawuh-dawuh kebenaran riwayat keutamaannya.
Yang demikian itu akan membangkitkan semangat taat dan kebaktian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun setelah itu semua, maka berkatalah orang yang membutuhkan kemurahan Zat yang Maha Mulia dan Maha Penyelamat, yakni Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barjanzi. Kitab Manaqib ini hanya merupakan bagian kecil penjelasan perilaku wali kutub yang bisa memberi pertolongan, sebagian perantara agar terkabul tujuannya. Pimpinan para wali arif billah, imam para ulama berjalan di jalan Allah untuk meraih lautan hakikat, yaitu Sayyid yang mulia. Dirinya dijadikan sandaran yang amat indah, keturunan bangsawan yang memiliki derajat yang tinggi, memiliki perkumpulan majlis yang besar, yaitu Sayyid yang besar, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga Allah yang Maha Kuat lagi sempurna menyampaikan Syekh ke surga yang dekat kepada Allah dan berhasil harapannya. Kitab Manaqib ini bagaikan untayan yang dirangkum dari berbagai intan permata, berisi fatwa-fatwa dan amalan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, agar dapat dijadikan perhiasan yang diperdengarkan kepada yang hadir pada saat dibacakan dalam amalan-amalan yang penting dan pada peringatan-peringatan ulang tahun wafatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kitab Manaqib ini kami ambilkan dari keterangan para ulama ahli thariqah dan para ulama yang mempunyai keyakinan yang mantap, kecintaannya kokoh kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seperti Waliullah Syekh Abdul Wahab As-Sarani yang sudah terbukti keberuntungannya, dan Waliullah Syekh Sirajid Dimishki, penyusun kitab Nitajul Arwah. Karena didorong rasa cinta, kami sebarluaskan manaqib para wali yang telah mencapai kesempurnaan amalnya, juga menyebarkan manaqib para wali yang terpilih, serta mengharapkan turunnya rahmat dan melimpah dan barokah yang banyak. Karena dengan menyebut hal ihwal para ulama, waliullah tersebut menyebabkan terbukanya barokah dari pintu langit yang tertinggi, juga turunnya mendung kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku lepaskan atau sampaikan dengan perantara keluarga yang mendapat ridho serta meminta pertolongan dengan segala kerahasiaannya. Maka keraskan atau semarakan dengan zikir orang-orang yang mengharap zikir pembaca sampai kepadanya dengan segala kabarnya, dan saya menamakan sebagai perak yang hina dalam mengingat sebagian dari sifat kebaikan yang dimiliki Syekh Abdul Qadir Jailani yang diridhoi Allah. Mari kami katakan bahwa Kanjeng Syekh adalah Syekhus Saqalain, yaitu Syekhnya jin dan manusia yang sempurna, juga wali yang mempunyai kewaspadaan yang sempurna, wusul kepada Allah, dan mempunyai kedudukan luhur lagi mulia, serta mempunyai martabat yang tetap dan derajat yang sempurna, dan perilaku yang luhur serta kesempurnaan yang tinggi. Juga menjadi wali kutub yang ahli marifat kepada Allah dan menjadi pemimpin pertolongan penerangan hati, yaitu putra Syekh Abis Saleh Musa Janki Dausat, disebut juga Janka Dausat, putranya Syekh Abdillah bin Yahya Az-Zahid bin Musa Al-Juni bin Abdillah Al-Mahdi bin Al-Hasan Al-Musan bin Al-Hasan As-Sibti bin Ali bin Abi Thalib, dan putranya Sarifah Fatimah Zahra, putri dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi Rasul. Nasab atau silsilah keturunan Syekh Abdul Qadir itu bagaikan matahari di waktu duha, bagaikan siang untuk munculnya cahaya waktu subuh. Silsilah keturunan Syekh ini sudah melekat di wajah Nabi Adam alaihissalam. Karena itu malaikat langit bersujud kepada Adam alaihissalam. Juga nasab ini sudah disanjung dalam kitabnya Allah. Karenanya siapa yang sengaja ingkar silsilahnya akan terkalahkan dalilnya.
Allahumma ansurna fahati wa ridwan alaihi wa amidana bi asarihi lati ala tahaladai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir lana wa liwalidayya amin. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan di Dusun Jilan, kota terpencil di luar kota Tobaristan pada tanggal 1 Ramadan 471 Hijriah. Pada waktu beliau masih bayi, di siang hari bulan Ramadan beliau tidak mau menyusu karena inayah dari Allah kepada beliau. Dan ketika usianya mendekati balik, Kanjeng Syekh gemar mempelajari ilmu pengetahuan, mengunjungi para ulama yang mulia lagi berpengetahuan tinggi. Dengan amalan-amalan solehnya mencapai derajat yang utama, maka kemajuannya dalam bidang ilmu dan amal-amal utama sangat maju, bahkan ibarat lebih dari burung merak. Kanjeng Syekh radhiyallahu an belajar ilmu fikih kepada Syekh Abi Wafa Ali bin Aqil dan kepada Syekh Abil Khattab Al-Halwazani Mahfud bin Ahmad Al-Jalil dan kepada Syekh Abil Husaini Muhammad bin Abi Qadi Abil Yala. Juga kepada para ulama yang nampak ilmunya luhur serta derajatnya yang mulia. Di bidang adab, Kanjeng Syekh belajar kepada Syekh Abi Zakaria Yahya bin Ali At-Tibrizi. Disitulah Kanjeng Syekh menggunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk menggali berbagai hal yang bermanfaat dan berguna. Kemudian Kanjeng Syekh berbaiat belajar ilmu Torekoh kepada seorang guru yang mursyid arif billah, yaitu Syekh Abil Khabiri Hamad bin Muslim Ad-Dabas. Kemudian Kanjeng Syekh meneruskan baiat torekohnya kepada Syekh Qadi Abi Said Al-Mubarak hingga mendapat izin kepada Syekh Mursyid yang adabiahnya meniru mursyidnya yang sudah sempurna dan tidak henti-hentinya terpelihara dari inayah Allah, sehingga derajat kewaliannya terus naik ke tingkat kesempurnaan. Karena cita-citanya yang luhur, beliau mendapat mengalahkan sifat yang tercela dan nafsu setonia yang menyesatkan. Juga lanjut tanda wali, beliau meninggalkan apa yang menjadi kesenangannya dan hal-hal yang mubah. Juga meninggalkan keramaian dunia, pergi mengembara ke hutan di negeri Irak selama 25 tahun sehingga tidak mengenal orang. Bahkan banyak orang yang mencemooh dan tidak mau memperdulikan karena keluarga yang menjadi tanggung jawabnya seakan-akan diabaikan. Pada permulaan beliau melakukan pengembaraan memang dirasakan banyak menghadapi tantangan serta kekhawatiran, tetapi semua hambatan itu dapat dihadapi dengan tabah dan tetap melanjutkan pengembaraan ke hutan belantara. Pakaian yang dipakai jubah dari bulu, kepalanya ditutup sobekan kain, berjalan tanpa sandal melalui tempat-tempat berduri di tanah-tanah terjal. Yang demikian itu karena beliau tidak menemukan sandal, makanya buah-buahan yang masih di pohon, sayur yang sudah dibuang, daun-daun rembutan yang berada di tepi-tepi sungai, bahkan lebih banyak tidur dan tidak minum. Pernah berhari-hari tidak makan apapun, tiba-tiba dijumpai seseorang yang kemudian memberinya sebuah kantong yang berisi penuh dengan uang dirham sebagai penghargaan kepada beliau. Kemudian diambil sebagian untuk membeli tepung, jenang dari kurma dan samin, dan duduklah Kanjeng Syekh untuk menikmati makanan tersebut. Dan tiba-tiba ada sebuah kertas yang jatuh. Tulisannya berbunyi, "Syahwat itu dijadikan untuk hamba-hambaku yang lemah sebagai perantara untuk melaksanakan taat kepada Allah. Sesungguhnya hamba-hambaku yang kuat
tentu tidak mempunyai kesenangan syahwat apapun. Seketika itu beliau meninggalkan makan, mengambil sapu tangan untuk membungkusnya dan ditinggalkannya, lalu menghadap kiblat salat 2 rakaat dan kemudian meninggalkan tempat itu. Atas kejadian ini beliau sadar bahwa dirinya dijaga oleh Allah dan selalu dalam pertolongannya. Allahumma ansurna fahadir ridwan alaih wa amiddana bi asrihi lati audataha ladaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya amin. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an pertama masuk kota Irak ditemani Nabi Khidir alaihi Abdullah salati wassalam, dan beliau belum mengenalnya, yang kemudian Nabi Khidir memberikan persyaratan yang tidak boleh sekali-sekali menyimpang, karena penyimpangan akan menjadi sebab perpisahan keduanya. Maka Nabi Khidir berpesan kepada Syekh, duduklah di tempat ini. Maka duduklah Kanjeng Syekh di tempat yang diisyaratkan sampai 3 tahun. Yang setiap tahun sekali Nabi Khidir datang ke situ dan kemudian berpesan lagi, jangan sekali-kali meninggalkan tempat ini sampai aku datang lagi. Pernah pada waktu Riyadhah Kanjeng Syekh tertidur di emperan istana Raja Madani. Di dalamnya yang sangat dingin, tiba-tiba mimpi mengeluarkan mani. Seketika bangunlah beliau lalu pergi ke sungai untuk mandi. Kemudian tidur lagi dan mimpi yang sama. Bangunlah beliau dan pergi ke sungai mandi lagi. Kejadian ini sampai 40 kali dalam semalam. Kemudian Kanjeng Syekh naik di atas pagar tembok emperan agar tidak tertidur lagi demi menjaga kelanggangan suci dari hadas. Kebiasaan Kanjeng Syekh bila berhadas terus berwudu, lalu sholat sunnah 2 rakaat sehingga senantiasa suci dan tidak pernah menanggung hadas. Tiada henti-hentinya Kanjeng Syekh kesungguhannya dalam menjaga wudu. Bahkan hal yang demikian itu menjadi kebiasaan sampai ke tingkat usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak jelas pancaran nur kewaliannya, sehingga nampak juga di wajahnya cemerlang sifat keluhuran, menghindari segala apa yang harus dihindari. Bahkan pernah berpura-pura bisu, gila, sampai berkali-kali dibawa ke kota Marastan untuk diobatkan. Yang demikian itu malah membuat tersohor kewaliannya melebihi ulama pada zamannya. Di bidang keilmuannya dan amalannya, zuhud dan marifatnya, ketokohan dan fatwa-fatwanya dapat diterima siapa saja yang mendengarkan, sehingga nama baiknya tersebar di mancanegara bagaikan peredaran surya. Diceritakan pernah pada suatu ketika 100 ulama ahli fikih Baghdad berkumpul, masing-masing membawa masalah, kemudian dikumpulkan dan menghadap Kanjeng Syekh perlu menguji kemampuannya. Setelah ulama itu duduk dalam majelis, Kanjeng Syekh pun menundukkan kepala. Tiba-tiba keluarlah cahaya bersinar dari dadanya menembus ke dada para ulama itu. Maka hilanglah apa yang ada pada hati mereka, sampai pada masalah-masalah yang sudah matang dipersiapkan hilang begitu saja. Para ulama-ulama tadi menjadi kebingungan, gemetar,
dan seakan-akan tidak berdaya juga kesadarannya, menyobek-nyobek pakaian dan membuka tutup kepalanya. Kemudian Kanjeng Syekh naik ke kursinya seraya memberikan jawaban yang sudah tersimpan dari masing-masing ulama tersebut. Setelah lengkap memberi jawaban masalah-masalah itu semuanya, para ulama tadi baru mengakui akan kelebihan Kanjeng Syekh, lalu mereka tunduk. Adalah Kanjeng Syekh radhiyallahu an tiap-tiap hari mengajarkan 13 ilmunya, yaitu tafsir Al-Quran, hadis, ilmu khilaf, ilmu usul, yakni usul kalam atau usul fikih, ilmu nahu, ilmu qiraah atau tajwid, ilmu qiraah, tajwid, ilmu huruf, ilmu arud, qawafi, ilmu ma'ani, ilmu badi, ilmu bayan, ilmu mantik, dan ilmu tasawuf atau tareqah. Beliau memberi fatwa mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali radhiyallahu an. Ulama Irak kagum atas fatwa beliau, sehingga terlontar ucapan dari mereka, Maha suci Allah yang memberikan kepadanya ilmu yang begitu luas. Pernah Kanjeng Syekh diberi suatu masalah karena semua ulama Baghdad tidak mampu menjawabnya. Masalah itu adalah ada seseorang yang bersumpah kalau istrinya jadi ditalak 3, maka orang tadi harus melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala yang ibadahnya tidak senang dikerjakan lain orang pada waktu itu. Bagaimana orang itu bisa selamat dari sumpahnya dan ibadah apa yang harus ia kerjakan? Maka Kanjeng Syekh radhiyallahu anhu menjawab seketika, agar orang tadi selamat dari sumpahnya, maka ia harus pergi ke Mekah Al-Mukarramah, menunggu sepinya orang melakukan tawaf. Bila sudah sepi, lalu mengerjakan tawaf 7 kali. Dengan demikian berarti telah lepas dari sumpahnya dan tidak punya tanggungan apa-apa. Allahumma ansurna fahadiri du'ani alaih wa amidana biasarihi lati audata haladai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salaman tasliman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya amin. Adalah Kanjeng Syekh berpakaian pakaian ulama jubah besar, yaitu pakaian yang menutupi muka dan kepala, dan kendaraannya adalah bigol atau keledai. Untuk menghormati tamu membuka kerudungannya, dan waktu mengajar beliau duduk di kursi yang tinggi agar bisa dilihat dan didengar. Ucapannya terang dan lantang. Kadang-kadang Syekh bagaikan berjalan di angkasa, kemudian kembali lagi ke kursinya. Hal itu disaksikan orang-orang yang hadir. Waktunya hanya diperuntukkan taat kepada Allah semata. Pembantu dekatnya yakni Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Fadil Al-Harawi mengatakan, saya menjadi peladanya Syekh Abdul Qadir radhiyallahu an selama 40 tahun. Allah beliau selama itu salat subuh masih menggunakan wudhunya salat isya. Kalau berhadas segera memperbarui wudhunya, kemudian mengerjakan salat sunnah 2 rakaat. Adalah Kanjeng Syekh salat isya masuk ke kamar pribadi, tidak satupun orang dapat masuk dan membukanya tidak akan keluar sebelum terbit fajar. Raja Baghdad sudah berkali-kali benar-benar ingin bertemu dengan beliau pada malam hari, tidak juga bisa bertemu. Syekh Abdul Fattah berkata, pernah saya bermalam semalam di rumah beliau, maka saya tahu beliau salat sunnah sebentar pada permulaan malam, kemudian berzikir kepada Allah sampai melewati 1/3 dari permulaan malam.
Kemudian beliau membaca Asma Azam 9, yaitu Al-Muti, Ar-Rabu, As-Sahidu, Al-Hasibu, Al-Fa'alu, Al-Khalaq, Al-Khaliqu, Al-Bari, Al-Musawwir, dan naik ke angkasa sampai hilang dari pandanganku. Setelah kembali lagi ke kamarnya, kemudian sholat berdiri di atas kedua kaki serta membaca Al-Quran sampai habis. Waktu sepertiga malam yang kedua adalah sholat beliau, sujudnya sangat panjang. Kemudian duduk menghadapkan jiwanya ke hadrat Allah, muraqabah kepadanya sampai terbit fajar dengan sopan dan merendah, berdoa pada Allah sehingga beliau tertutup penuh oleh cahaya terang dengan nampak terang jelas sehingga menyilaukan pandangan mata sampai Kanjeng Syekh tidak terlihat karena tertutup oleh cahaya. Syekh Ibnu Abi Fadil juga berkata, kemudian saya mendengar di sampingnya ada yang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kemudian Kanjeng Syekh menjawabnya. Keadaan demikian ini terjadi sampai Kanjeng Syekh mengerjakan sholat fajar. Adalah Kanjeng Syekh radhiyallahu anhu telah berkata, tidak boleh terjadi sebagai seorang ahli tasawuf siap dan bertindak sebagai juru penerang atau guru musyrik kecuali sudah mendapat anugerah Allah ilmunya, politiknya pimpinan negara, ilmu hikmahnya para ahli hukum. Syekh Ibnu Fattah juga mengatakan, pada suatu hari ada seorang melapor kepada Kanjeng Syekh. Ia mengaku pernah melihat Allah Ta'ala dengan kedua matanya. Maka beliau bertanya, benarkah apa kata orang-orang bahwa engkau pernah melihat Allah dengan kedua matamu? Maka orang tersebut menjawab, iya benar. Syekh Ibnu Abi Fattah melanjutkan, melarang mengatakan bahwa mendengar jawaban orang tersebut. Kanjeng Syekh melarang mengatakan yang demikian, seraya membentaknya dengan berpesan agar berhati-hati, jangan sampai ucapannya diulang kembali. Kemudian beliau menoleh kepada mereka di antara yang hadir sedang menanyakan, pengakuan seperti itu benar atau salah? Jawab Kanjeng Syekh, iya benar. Tapi dalam kebimbangan, sesungguhnya yang melihat nur keindahan Allah itu adalah mata hatinya, yang kemudian mata hatinya menembus kedua mata kepalanya, maka kepalanya lalu bisa melihat mata hatinya. Cahaya mata hatinya menyatu dengan cahaya keindahan Allah, sehingga orang tua itu berprasangka bahwa mata kepalanya melihat apa yang sebenarnya dilihat mata hatinya. Sesungguhnya yang dapat melihat cahaya keindahan Allah hanyalah mata hati. Tetapi ia belum mengerti. Mendengar jawaban Kanjeng Syekh tadi, para ulama dan ahli thariqah gemetar dan kebingungan. Syekh Ibnu Abdul Fadil berkata, pada suatu ketika Kanjeng Syekh melihat seberkas cahaya berkilauan menerangi ufuk langit. Tidak lama menampakkan diri seraya memanggil-manggil, wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Sungguh aku perbolehkan untukmu semua yang diharamkan. Maka Kanjeng Syekh menjawab, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Seketika itu cahaya tadi berubah menjadi gelap dan menyerupai awan dengan bersuara keras, wahai Abdul Qadir, selamatlah engkau dari ulah sesatku, sebab ilmumu tentang hukum Tuhanmu dan karena pemahamanmu tentang kedudukanmu, sungguh aku sudah menyesatkan. Seperti kejadian ini dari 70 orang ahli thariqah. Setelah beliau selamat dari godaan syaitan, kemudian menguji kepada Allah dengan mengucapkan anugerah dan keselamatan hanya karena Tuhanku. Maka ditanyakan kepada Syekh, bagaimana Syekh bisa tahu sesungguhnya itu adalah setan? Kanjeng Syekh menjawab, dari ucapannya telah aku perbolehkan bagimu apa yang diharamkan, karena setahu saya sungguh Allah Ta'ala tidak akan memerintahkan berbuat jahat. Allahumma ansurna fahati ridwani alaih wa amidna bi asrihi lati audataha ladaihi wa sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya amin. Adalah Kanjeng Syekh Abdul Qadir radhiyallahu an tidak mau mengagung-agungkan orang kaya dan berdiri karena kedatangannya seorang raja, dan tidak juga orang-orang yang mempunyai kedudukan, dan adalah seringkali raja bermaksud ziarah kepada Syekh padahal beliau sedang duduk-duduk, kemudian ditinggalkan masuk ke kamar pribadinya, kemudian baru keluar lagi untuk menemui setelah khalifah itu duduk. Hal ini dilakukan karena memuliakan perilaku ahli tasawuf yang tidak tertarik dengan kedudukan dan harta, serta tidak berdiri hanya sekedar kedatangan raja. Lagian beliau tidak mau berdiri di depan pintu-pintu raja atau menteri, dan juga tidak mau menerima hadiah dari raja, sehingga raja itu mencemoohnya atas ketidak diterimanya pemberian itu. Maka Kanjeng Syekh berkata kepada sang raja, kalau begitu silakan bawa sendiri hadiah itu ke sini. Raja pun menerimanya, kemudian membawa sendiri buah apel untuk Kanjeng Syekh. Tiba-tiba buah apel itu di dalamnya penuh darah dan nanah. Maka berkatalah Kanjeng Syekh kepada raja, kenapa raja selalu mencemooh dan mencela saya? Padahal saya tidak mau buah apel ini, karena seluruhnya penuh dengan darah manusia. Maka raja itu minta maaf dan bertaubat di hadapan Kanjeng Syekh. Selanjutnya raja itu sering ziarah kepada beliau sebagaimana kebanyakan orang, dan menjadi sahabatnya sampai meninggal. Adalah Kanjeng Syekh radhiyallahu an yang mempunyai derajat tinggi, namanya harum tersebar kemana-mana. Beliau mau menghormati kepada fakir miskin, menemani duduk, membersihkan sendiri kutu-kutu yang ada pakaiannya. Beliau pernah mengatakan, seorang fakir yang mau sabar lebih utama dari orang kaya yang bersyukur, dan orang fakir yang bersyukur lebih utama dari keduanya, dan orang fakir yang mau bersabar dan bersyukur lebih utama dari semuanya. Tidak senang dan tidak merasa nikmat menerima bala kecuali orang yang tahu kepada zat yang menurunkan bala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adalah Kanjeng Syekh juga berkata, ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan melakukan bid'ah, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, jangan sampai keluar dari Islam. Bersabarlah dan jangan menggumam, berharaplah untuk mendapat kesejahteraan, dan jangan putus asa. Berkumpullah dalam majlis zikir kepada Allah Ta'ala, jangan bercerai-berai, bersihkan dirimu dengan bertobat dari segala dosa, dan jangan berlumuran noda, dan secara rutin menghadap di pintu Allah untuk memohon ampunan. Kanjeng Syekh berkata juga, jika terkena cobaan, jangan menginginkan mendapat kenikmatan dan menghindar dari cobaan, karena suatu kenikmatan pasti datang juga kepadamu sesuai ketentuan Allah, diharapkan maupun tidak. Demikian pula cobaan, suka atau tidak, pasti akan menimpanya. Maka itu terserah dirilah segala urusan kepada Allah yang mengatur sesuai dengan kehendaknya. Maka bila kenikmatan datang kepadamu, maka sibukkanlah dirimu dengan mengingat Allah dan banyak bersyukur. Dan bila cobaan yang menimpa, maka sibukkanlah dirimu dengan kesabaran dan kesadaran, bila ingin mendapat tempat yang tertinggi di sisi Allah. Dan sebagai suatu kenikmatan, maka perlu disadari bahwa cobaan yang menimpa orang mukmin bukan sebagai malapetaka, tetapi datang untuk menguji iman.
Kanjeng Syekh radhiyallahu an berkata lagi, tidak boleh terjadi di dalam majlis untuk menghadap kepada Allah Ta'ala kecuali membersihkan dirinya dari kotoran dan dosa, dan tidak akan dibuka hatinya untuk marifat kepada Allah kecuali hatinya dikosongkan dari pengakuan mempunyai perilaku baik dan dari perbuatan yang meresahkan. Apabila kebiasaan manusia sudah berlumuran dosa dan tidak mau membersihkan, maka Allah Ta'ala menurunkan berbagai penyakit lahir ataupun batin pada mereka sebagai tebusan dan pembersih dosa-dosanya, agar yang demikian itu sesuai majlis menghadap dan mendekat kepada Allah, baik mereka sadar maupun tidak. Kata Kanjeng Syekh lagi, berhati-hatilah kamu, jangan sampai menyakiti seseorang atau membencinya, kecuali sudah memperhatikan perbuatannya dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, agar kamu senang. Benci tidak sekedar menerupi hawa nafsu. Allahumma ansurna fahadir wa ridwan alaih, Allahumma ansurna fahadir ridwani alaih, wa amidana bi asarihi lati audata haladai, wa sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Adalah kekaramahan Kanjeng Syekh Abdul Qadir, pakaiannya tidak pernah dihinggapi lalat karena mewarisi eyangnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Orang yang melihatnya sempat menanyakan lantaran apa yang menyebabkan, maka Kanjeng Syekh menjawab, untuk apa lalat hinggap pada diriku, yang pada diriku adalah tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan madunya akhirat, melainkan hanya semata-mata ikhlas karena Allah Ta'ala. Dari sebagian kekaramahannya, satu ketika beliau duduk mengambil air wudhu, kejatuhan kotoran burung emprit, lalu beliau mengangkat kepalanya, maka jatuhlah burung itu dan mati. Kemudian beliau melepas pakaiannya untuk dicuci, lalu disedekahkan sebagai tebusan burung tadi, dan berkatalah beliau, bila pada saya ada dosa, maka itulah tebusannya. Dan dari kekaramahannya lagi, ada seorang perempuan datang kepada beliau untuk membawa putranya diserahkan kepada beliau untuk menjadi santrinya dan belajar ilmu suluk. Putra tadi diterima, kemudian diperintahkan memerangi nafsunya serta menjalankan ibadah sebagaimana dilakukan oleh ulama-ulama salaf. Suatu hari ibunya sowan kepada Kanjeng Syekh, dilihatnya anaknya menjadi kurus. Si ibu kemudian masuk ke dalam kamar Kanjeng Syekh dan melihat di depannya tulang-tulang ayam dari sisa daharan Kanjeng Syekh. Maka si ibu kemudian menanyakan arti dari semua itu. Maka Kanjeng Syekh meletakkan tangannya di atas tulang tadi sambil berkata, berdirilah atas izin Allah yang menghidupkan tulang-tulang yang hancur. Maka berdirilah tulang-tulang itu kembali menjadi ayam dan berkokok, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah, yang artinya tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad utusan Allah, Syekh Abdul Qadir kekasih Allah. Maka beliau berkata kepada si ibu, kalau anakmu sudah dapat berbuat seperti ini, maka boleh makan sekehendaknya. Dan dari kekaramahannya lagi, pada suatu hari ketika angin sedang berhembus kencang, ada seekor burung elang di atas majlis pengajian beliau dengan suara yang keras, dan suaranya mengganggu orang-orang yang hadir di majlis. Maka beliau berkata, wahai angin, potonglah kepala burung itu.
Maka seketika jatuhlah burung itu dengan keadaan kepala terputus. Kemudian beliau turun dari kursinya, mengambil burung tadi, mengelus-elus dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka burung itu hidup kembali dan terbang lagi dengan izin Allah Ta'ala. Akan hal itu disaksikan oleh orang-orang yang hadir di majlis itu. Allahumma ansurna fahati ridwan alaih wa amidana bi asari lati auda tahaladai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Adalah Kanjeng Syekh radhiyallahu an telah berkata bahwa beliau melahirkan rasa syukur atas kenikmatan yang diberikan kepadanya karena firman Allah Ta'ala, Astagfirullahaladzim. Adalah Kanjeng Syekh radhiyallahu anhu telah berkata bahwa beliau melahirkan rasa syukur atas kenikmatan yang diberikan kepadanya karena firman Allah Ta'ala, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Tiada seorang muslim yang melewati pintu madrasahku melainkan Allah akan meringankan siksa yang menimpa pada hari kiamat. Dan diberitakan bahwa sesungguhnya ada seorang yang menjerit-jerit dalam kuburnya. Maka Kanjeng Syekh mendatangi kubur itu dan berkata, sesungguhnya orang ini pernah mengunjungi saya sekali, maka semestinya Allah mengasihinya. Maka sejak itu tidak lagi terdengar suara menjerit-jerit dari dalam kubur. Kanjeng Syekh radhiyallahu anhu berkata, Syekh Husain Al-Halaj pernah terpeleset satu kali dalam menjalankan kewaliannya. Hanya saja waktu itu tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Seandainya saya hidup pada zamannya, pasti saya akan menolongnya, karena saya akan menolong orang-orang yang terpeleset dari sahabat-sahabatku, murid-muridku, dan orang-orang yang cinta kepadaku sampai hari kiamat. Saya gandeng tangannya, baik mereka masih hidup maupun setelah mati. Disebabkan karena kudaku sudah terpasang pelananya, dan tombakku sudah tertancapkan, dan pedangku sudah terhunus, dan anak panahku sudah terpasang busurnya untuk menjaga santriku yang sedang lupa. Dan Kanjeng Syekh radhiyallahu anhu berkata lagi, saya ini ibarat apinya Allah yang telah dinyalakan. Saya ini waliullah yang akan merobek setiap orang yang tidak punya sopan santun kepadaku. Dan saya diberi ilmu bagaikan lautan yang tidak bertepi. Saya ini dijaga oleh Allah. Saya waliullah yang diperhatikan. Wahai orang-orang yang berpuasa di siang hari, wahai yang bertahajud di malam hari, wahai orang yang tinggal di gunung yang sudah dibinasakan gunung-gunungnya, wahai orang-orang ahli gereja yang sudah dirobohkan gereja-gerejanya, menghadaplah kalian untuk taat melaksanakan perintah-perintah Allah. Wahai wali rijal, wahai wali aktab, wahai wali akbal, kemarilah kalian kepadaku, ambillah ilmu dari waliullah yang bagaikan lautan yang tiada bertepi. Adalah Kanjeng Syekh radhiyallahu anhu, warna kulitnya sawo matang, kedua alisnya bertemu, jenggotnya lebat dan panjang, dadanya bidang, badannya ramping, tingginya sedang, suaranya nyaring dan merdu, mudah menetes air matanya, sangat takut kepada Allah Ta'ala, besar kewibawaannya, doanya mustajabah, luhur budi pekertinya, ke atas maupun ke bawah keturunannya baik, paling jauh-jauhnya manusia dari perbuatan jahat.
dan sedekat-dekatnya manusia kepada perbuatan yang benar. Sangat dimurkanya bila mengetahui larangan Allah diterjang, tidak marah karena hanya menuruti hawa nafsunya, tidak mau menolong karena selain Allah, tidak pernah menolak orang minta-minta walaupun salah satu bajunya yang diminta. Pertolongan Allah yang menjadi dasar pokok hidupnya. Semua toriknya dikuatkan oleh Allah. Ilmunya menjadi pembersih kotoran. Pendekatannya kepada Allah menguatkan kewaliannya. Ingat kepada Allah dengan hudur yang menjadi gudangnya. Makrifat kepada Allah menjadi bentengnya. Munajat kepada Allah menjadi amal perbuatannya. Kewaspadaannya sebagai penghubung dirinya kepada Allah. Mesra kepada Allah menjadi kawan berbincangnya. Lapang dada menjadi kecintaannya. Kebenaran menjadi lambang hidupnya. Terbukanya hati menjadi bekalnya. Sifat penyantun menjadi wataknya. Zikir kepada Allah menjadi ucapannya. Persaksiannya kepada Allah menjadi obat. Peraturan agama menjadi jembatannya. Semua sifat-sifat ilmu hakikat menjadi kepribadiannya. Menyerah dan puas akan ketentuan Allah. Dengan menyadari tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan dari Allah. Torekohnya menurut tauhid, meyakinkan keesaan Allah, zikir dengan hati yang hudur pada waktu bertandang ibadah kepada Allah. Beliaulah seorang yang sangat menyadari akan kejadiannya sebagai hamba Allah. Dengan cara rutin beribadah kepada Allah, bukan untuk sesuatu dan tidak karena sesuatu, tetapi ibadahnya ikhlas karena sebagai hamba yang setia kepada sifat-sifat kesempurnaan Allah. Dan beliau adalah hamba Allah yang agung, yang selalu menyatu jiwanya dengan Allah waktu berzikir dan disertai menepati terhadap hukum-hukum Allah. Keistimewaan Kanjeng Syekh radhiyallahu anhu masih banyak lagi. Perilaku utamanya nampak jelas, bahkan lebih terang dari matahari di waktu zuhur. Beliau wafat pada hari Jumat tanggal 11 Rabiul Akhir 571 Hijriah. Umurnya 91 tahun. Makamnya di Babul Araj, Baghdad, dan banyak dikunjungi orang dari berbagai mancanegara. Semoga Allah meridhoinya dan memberikan kemanfaatan kepada kita semua sebab beliau. Allahumma amin. Allahumma ansurna fati ridwani alaihi wa amidana bi asraril lati audataha ladai wa sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratis sultanil auliya wa qudwatil asfiya ikut bir rabbani wa ghaus samadani Sayyid Abdul Qadir Al-Jalani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i waliyika Abdul Qadiril Muqtaba. Tahhir qulubana min kulli wasfi juba'idduna an musyahadatika wa mahabbatika wa amitna. Tahhir qulubana min kulli wasfi juba'idduna an musyahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wa jam'ah
wa syari biha sudurana wa yasir biha umurana wa faris biha humumana wa qsi biha gumumana wa qbir biha zunubana wa qadi biha duyunana wa asli biha akhwalana wa balik biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa qsil biha haubatana wa ansur biha hujatana waj'alna biha minal muhtabi'ina li syari'ati nabiyyikal mutasifina bima'abatil muhtadina bi'aidihi wa siratihi wa tafana biha ala sunnatihi wa la tarimna pada syafa'ati wa ansurna bi jumratihi wa atbahil guril muhajjalina wa sayyihis sabiqina wa ashabil yaminika birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ighfir zunubana ya Rabbana bijahi Sayyidina wa Habibina Muhammad. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ighfir kulubana ya Rabbana bijahi Sayyidina wa Habibina Muhammad. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ighfir walidina ya Rabbana bijahi Sayyidina wa Habibina Muhammad. Bijahi Sayyidina wa Habibina Muhammad. Bijahi Sayyidina wa Habibina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.